Selamat malam. Barengan sama Dias Danar hari ini dan juga yang ditunggu-tunggu sama Jebret Tim. Yang nggak punya IG. Yang nggak punya IG. Gue tuh spesialis pengganti doang sebenarnya. Wah gitu tuh, kadang gitu emang kayak orang-orang dulu zaman-zaman selebriti-selebriti artis-artis casting. Iya. Saya tuh nemenin casting doang. Dia yang lolos gitu. Enggak, benar-benar Jebret Tim, tenang aja. Nanti yang siaran bakalan Dias karena Yes. bukan gue, jadi nggak akan banyak kan kalau di YouTube tuh ada yang tulis nggak enak, kebanyakan gitu loh. Dia nggak tahu aja ya susahnya siaran tuh kayak apa ngebalikinnya. Tapi tenang, gue hari ini cuma mau gantiin Nessa di sini. Ya hari ini nggak tapi gitu. Bantuin opening karena Nessa lagi nungguin tukang AC di rumahnya. Nah, Aduh Nessa nih ya, padahal di sini kenapa Nessa tuh nungguin tukang AC di rumahnya? Karena Nessa itu ngerasa kurang kehangatan di rumahnya jadi pengennya lebih dingin. Gue cuma bingung dia. Di sini kan AC-nya dingin. Iya. Bajunya Nessa segitunya. Iya. Nah itu AC rusak di rumah bajunya kayak apa ya? Wah, Menang banyak tuh tukang AC. Tukang Iya, AC. iya, besok Apa coba. kabar by the way nih Jebret Tim? Kayaknya Sehat kalau ya? ngomongin Nessa langsung panas ya. Bukan panas lagi, sepanas juga tim-tim di Eropa yang udah siap untuk ke Euro. Ini. Ya, tapi ntar itu kita bahas ntar tapi jangan lupa juga karena untuk. gue juga mau ngingetin Dias di sini sebagai produser yang baik, Betul. mengingatkan bahwa sudah mengecek papan tulisan. Akhirnya saya tahu tim yang saya support hari Apa ini. tuh? Finlandia. Tuh. Jadi Jebret Tim di kita ini nggak boleh sembarangan milih tim. Betul. Dias udah dapat Finlandia. Finlandia. Gue alhamdulillah ya. Nggak Dapetnya? alhamdulillah sih gue Belanda. Belanda ya alhamdulillah. Ya dong. kipernya astagfirullah. Oh iya, benar juga. Timnya alhamdulillah. Iya. Terus Panji juga dapetnya lumayan keren-keren. Panji Ada juga Rusia ya Panji? Panji Rusia. Rusia. Ada lagi teman gue Rio dapetnya paling keren. Makedonia Utara, luar biasa loh. Jebret Tim kalau lo tuh kira-kira dukung siapa nih? Kan udah mulai ini ya. Udah. Udah mulai Udah uji mulai coba, nih. uji coba. Kocokannya udah mulai juga. Kalau lo sejujurnya kalau di luar Finlandia lo suka siapa? Sebenarnya kalau di Eropa ya, kalau untuk di Eropa gue tuh suka dengan gaya bermainnya Jerman gue. Dengan tim Panzer yang panasnya, pokoknya determinasinya tinggi tuh gue sukanya Jerman sebenarnya. Determinasi Gitu. yang Iya. gimana gue bingung determinasi yang seri ya. Determinasinya antara Thomas Muller dengan Gerd Muller zaman itu. Gue tetap suka Portugal. Portugal ya? Portugal zaman dulu. Oh yang dulu? Zamannya kalau lo tahu Abel Xavier nggak sih? Tahu. Ya, Yang benar. boleh gitu-gitu ya, tahu. Yang bikin Portugal menangis gara-gara handsballnya. Kalau lo ingat tahun 2000 kalau nggak salah tuh. Abel Xavier, tapi pokoknya jagoannya Jebret Tim siapa ya? Nah, gue pengen tahu dong, Pengen tahu jagoannya kita. siapa? Boleh yang dari masa lalu, boleh juga yang sekarang ya. Bener, jangan sungkan-sungkan untuk mendukung Makedonia juga. Ya, makanya mari kita dukung Makedonia Utara loh, siapa tahu aja bisa berbuat sesuatu. Kayak dulu, gue lupa pas lagi Yunani tuh piala apa? Yunani Eropa itu kan? Euro Iya kan? 2004, Juga Euro kan? Euro Nah. 2004. Ih gila sih itu. Menangnya 1-0, Yang finalnya magis lawan. dewa-dewa kan Iya. katanya. Lawannya Portugal 1-0 ya, menangnya tuh ya. By the Gila. way, pemain Finlandia udah hafal belum? Wih, itu dia. Gue tahu Finlandia itu ya. Ada Mark Wahlberg, terus ada Stremaris Brakananyai, terus ada Pratata Nyukalahai. Itu pemain-pemain Finlandia yang... Jangan lupa Teemu Pukki, Say. Teemu Pukki emang Finlandia? Finland kan? Finland apa? Finland. Islandia dia. Pokoknya Finland. Teemu. Finland. Finland. Finlandia. Produser dilawan. Gue dukung Finlandia karena Teemu Pukki. Nah, tuh. Siapa tahu bisa ketemu yang lain juga. Sama tapi kalau soal temu-temu yang pasti ketemu kita tiap hari, Yes. GeForce dong. Jangan lupa deh di follow ya semua Instagramnya nih ya, GeForce _ID. Fast moving automotive parts asli punya Indonesia. Pokoknya di Instagramnya juga banyak kejutan yang dikasih sama adminnya. Banyak Itu. hadiah, banyak Ya. segala macamnya. Jangan lupa juga dipakai. Dan belanja langsung di e-commerce, mau di Shopee, di Bukalapak, di Tokopedia, di beli semuanya bisa iya, ada. mungkin kalau tanggal 6 bulan 6 ada apa-apa gitu ya. Yang penting pakainya tetap GeForce. Betul, 6, Gitu aja. 6. Wah ini Iya. bagus, tanggal 6, bagus. 6. Ya. Enggak lah, tanggal jelek lah. Tanggal jelek ya? 666 itu tanggal setan dia. Iya. Kalau 66 itu tuh bukan bagus ininya. Nah, Filosofinya tuh nggak bagus ya? filosofinya kurang Ya. bagus. Tapi apalah arti sebuah angka kan? Betul, kalau misalnya kita tetap nih, makanya kita juga kan tiap ketemu sama Jebret Tim, apalah arti sebuah angka. Tapi kalau bisa undang teman-temannya lagi biar makin banyak yang nonton kita. Cakep. Ya.
Ya walaupun makin secara banyak. perhelatan di klub-klub Eropa udah selesai liga-liganya, kan menuju ke Piala Eropa ini juga menarik nih. Menarik, Karena menarik, Piala menarik. Eropa di musim ini, di tahun ini nih beda karena diselenggarakan di beberapa negara di Eropa kan karena pandemi Covid kan. Betul. Itu makanya gue tuh udah mempersiapkan berangkat ke beberapa negara itu. Di mana? Virtual. Lewat Zoom. Yang pasti ya di Jebret Media sendiri itu bakalan banyak program yang menarik. Ya. Lo juga bisa ngelihat kalau misalnya ada wartawan-wartawan yang senior-senior kita semua ini. Betul. Pengalamannya mulai ada yang dari dicopet, ada yang berantem, ada yang cangcincong, itu seru-seru banget ada ceritanya. Yes, itu Sama lagi. satu orang yang juga bakalan hadir nanti. Yes, ada hadir ke sini. Ada yang hadir ke sini langsung. Barang ke sini Iya. setelah 2 tahun tidak menginjakkan kaki ke sini. Tidak doa menginjakkan kaki di sini. Gila. Kalau misalnya Jebret tim penggemar DPI setia yang lihat episode awal pernah lihat orang yang satu ini, Sekali abang datang. kita ini satu pernah datang ke sini sekali. Nah, Kita siap. ngomongnya juga sama loh Jerman. Oh, Dan iya? kayaknya waktu itu Jermannya juga lagi bapuk. Oh. Sekarang pun juga mungkin masih bapuk gitu ya. Kayaknya ya kemarin aja sih. Tapi nanti kita ulang. Aku bercanda, pasti abis ini aku nanti langsung di... Emang sekencang itu juga kalau Jebret tim mengedukung negara-negara di Eropa kan negara doang, bukan klub. Belum kelihatan ya, belum kelihatan. Belum kelihatan. Kita lagi mau testing the water. Ya. Hari ini kira-kira siapa nih Jebret tim yang bakalan ini? Karena kan sebelumnya pas kemarin juga Ya. banyak yang nanya, ayo dong bahas Piala Eropa. Ini kita bahas. Ya, sembari kita nanti mau lihat juga kalian dukung siapa. Udah pasti kalau Bapak yang satu ini Finlandia luar biasa, kalau saya Belanda. di belakangnya ada Justin, itu aja jadinya. Oke, jadi silakan dia bakal memandu acara hari ini sama pandit kita, pandit luar biasa juga. Ada 2 nanti panditnya akan bergabung sama kita, tapi kita pengen lihat dulu ada episode terbaru juga dari stand up olahraga ya barengan sama Bintang Timur dan juga Eka Kuota. Nih lihat cuplikannya. Makanya gue paling berani berbeda, makanya gue sekarang gue punya panggilan juga. Sobat mapanku. Gue tahu nggak lucu, jangan pernah tepuk tangan lo. Gue kaget kemarin Bang Oki WhatsApp gue gitu. Eka ini Bang Oki Rengga. Gue mikir gue mau diajak ke kosannya apa ya. Gue bilang, Tapi Chelsea tuh keren tau. Cuma dia klub kota London di Liga Champion. Tottenham, Liga Konferensi. West Ham, Liga Eropa. Arsenal, Liga Campina. Eka ini dulu yang biayain Marcel naik kereta ke Jawa. Yes, itu dia ya episode terbaru dari stand up olahraga bisa disaksikan di Jebret Media TV ini. Episode-episode terbarunya ada Bintang Timur sama Eka Kuota tadi. Dan sudah bersama dengan gue di sini ada pundit-pundit kita, ada yang sudah 2 tahun katanya akhirnya baru kembali lagi ke DPI. Ya, Bung Haris Pardede. Mas Haris apa kabar? Baik. Yes, di akrab disapa dengan Bung Harpa. Ya, terakhir kita ketemu di kafenya Mas Haris ya. Udah lama. Udah lama banget tuh ya. 3 tahun lebih. 3 tahun bahkan sebelum Mas Haris kesini. Di kafe yang mana Kemang? Kafe yang di Kemang. Oh, Kemang, Iya, terakhir gua kesana Mas Harisnya nggak ada. Iya. Yoi, dan ada pundit juga, ada Panji Suryono. sorry, Pandit. Pandit kan kan? Ya terpaksa. Harus pandit. Yang mana aja yang cuan lah pokoknya. Iya. Jadi ini berarti pada udah Panji aja hostnya. Oke, gue pandit. Oke, gue pandit. Jadi gue nggak bisa. Oke, Panji ini Pak karena dia banyak yang bilang ke Jebret tim juga, oh Mas Panji nih potensial kalau jadi pandit nih tajam-tajam juga nih. Wih, ada Ya kan? kesilet ya. Karena kita butuh pandit fans MU loh. Emang? Oh iya. Lu mancing gue nih ya. Pasti Mas Panji. Bener. Iya dong. Bener, Saat betul. nanti Liga musim baru Betul. bergulir lagi. Betul. Kan aku Liverpool. Oh, Liverpool. Padahal kita butuhnya pandit Euro, bukan pandit MU. Oke, kita ke Euro. Fokus karena liga-liga di Eropa udah kelar ya. Ya. Kita ke Euro. Gue pengen tertarik sama Prancis nih. Prancis nih nih hasil tadi malam juga udah terjadi ya, friendly match Ya, pemanasan lah ke tim-tim di Eropa nih. Ya, Prancis menang 3-0. Jermannya seri nih, Mas Haris nih. Iya. Ya, Inggris menang 1-0 ya. Terus 2-2 juga tuh Belanda juga bahkan kita lihat pertandingan-pertandingan yang lainnya juga sebenarnya nggak banyak kejutan dari friendly match ini sih. Sebenarnya kalau ini sih lebih kepada untuk penyegaran aja ya. Iya, biar Karena ada pemanasan. mungkin seminggu lebih lagi, dikit lagi. Jadi biasanya mereka hanya lebih kepada untuk relaxing. Ya. Jadi bukan masalah pengumuman pemain juga udah Udah rilis diumumin kan. semua. Jadi udah hampir fix lah mungkin ya. Kecuali Ya. mungkin ada
ada yang 1-2 mungkin cedera tiba-tiba. Ada baru tuh bisa. yang tiba-tiba ntar kita bahas, tapi pengen ngobrol tentang Perancis dulu nih. Perancis, kayaknya Deschamps banyak pilihan nih dia yang sekarang dengan dipanggilnya Benzema lagi, ada yang kemarin juara Champions League, Giroud hadir, Kante juga di tengah. Baru datang Kante, telat kan? Telat gara-gara kereta. Delay keretanya. Ternyata kan cuma di sini loh. Kalau di sini kan telat kereta karena relnya banjir. Di sana gara-gara apa tuh kira-kira? Gue pengen tahu Mas Haris dulu. Mas Haris melihat Prancis di Euro ini gimana? Prancis ya tetap ini sih, kalau menurut gue tetap jadi favorit ya. Mereka finalis 2016 di Euro, juara 2018, terus 2021 ini sebenarnya Euro 2020 ya. Tapi 2020 yang ketunda ya. mereka bukan tambah turun tapi tambah naik menurut gue. Secara performa tim ya? Iya, tadi yang lu bilang tadi Benzema kan masuk. Ini memperkaya pilihan di lini depan yang tadinya hanya bermain sebagai Giroud sebagai pemantul, sekarang ada alternatif lain. Benzema yang katanya Benzema. Ya kan, terus kalau sayap kanan mungkin Mbappe ya. Iya. Mbappe akan seperti biasa akan main di situ. Nah, kalau kita ke tengah ya udahlah. Udah kuat Kante lah udah. Ada Kante. Mas Panji gimana menurut lo? Ya ini gue juga masih menjagokan Prancis sebagai favorit ya bersama Portugal kalau ngelihat memang kansnya, karena dari proses regenerasi mereka ini benar-benar jelas dari dia kegagalan Prancis di Euro di sebelumnya, akhirnya juara Piala Dunia sampai sekarang. Menurut gue inilah matang-matangnya Prancis, apalagi ada Benzema. Benar. Kemarin kan dibilang ketika mereka juara dunia, ini aja masih pakai Giroud yang yang golnya gol. pas-pasan kan. Ada shoot on goal malah. Iya, Nggak ada Giroud tajam waktu di Euro kan. Cuman pas waktu Piala Dunia cuma jadi pemantul, cuma Pemantul jadi doang. tiang listrik buat mengalahkan lawan kan. Cuman Benzema inilah benar-benar the real number 9 yang benar punya status world class. Artinya punya dia, punya Griezmann, punya Mbappe, ditambah second line yang sangat kelas dunia, ini menjadi ya di atas kertas kandidat juara sih. Tapi kok menarik ini selain Giroud, Benzema, Griezmann, Mbappe. Ini kan liga ke Eropa dari liga yang masing-masing, terus ke Piala Eropa jaraknya dekat. Betul. Nah 3 tuh, ya Benzema, Griezmann, terus sama Mbappe kan gagal mereka di tim masing-masing. Banyak, iya itu gagal. Ngaruh nggak ke mental mereka saat ke Euro? Kan habis gagal, Madrid sedih banget. Sebenarnya nggak selalu berbanding lurus ya antara prestasi di liga sama dengan di timnas. Nah, waktu Timnas. Giro 2018 juara, timnya apa kabar? Emang timnya nggak pernah apa? Tim gua padahal. Mas Haris. Tapi itu kan, jadi soal bagaimana seorang pelatih itu dia meramu satu tim itu. Nah, Nih pas nih, kelihatan juga tuh di layar. wah ini. Lupa gue, yang sakit juga, Siapa? Pogba. Iya. Tadi pernah sakit kali itu. Itu sakit banget tuh. Mana bisa sakit dia? Sakit di laga final doang. Di laga final. Jadi nggak mempengaruhi kalau Mas Haris ya? Nggak terlalu sih. Mas Panji? Itu nggak. Ya gue juga menilainya ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya, apalagi beda kan situasinya, let's say di Madrid gitu ya. Madrid kan emang dia benar-benar konsistensi liga sama turnamen nggak bisa disamain. Pertama, kedua Madrid sama Barcelona sekarang kemarin ada problem internal lah, transfernya gagal, belum ada COVID segala macam. Beda sama Prancis yang memang satu timnas, ya lo bisa ngambilin pemain-pemain terbaik lo, bukan lo harus beli, bukan lo harus scouting. Nah ini membedakan mungkin menurut gue faktor psikologis, apalagi mereka datang dengan status juara dunia dengan juga sebagai runner up, harusnya masih ada dalam peak performance yang lapar-laparnya untuk meraih trofi di Euro nanti. Benar, tapi namanya sebuah tim pasti ada aja titik lemahnya. Betul. Iya nggak sih? Nah kalau menurut Mas Haris sama Panji, kita kalau lihat paling belakang tuh, kipernya dia lagi, masih top, Hugo Lloris lagi. Jadi gini, kalau menurut lu tadi kan sempat bilang satu tim pasti ada kelemahannya. Menurut gua kelemahan Prancis adalah karena mereka tidak punya kelemahan. Wih, Prancis tidak punya kelemahan. Gak punya kelemahan dalam arti pemain mereka semua mumpuni, pelatih mereka hebat, sangat dihormati Deschamps. Terus juga permainan mereka juga mereka tahu mesti ngapain. Nah, ketika lu diunggulin dalam satu turnamen itu sebenarnya jadi buah si malakama. Artinya semua orang akan melihat lu, akan mewaspadai lu. Tensionnya akan kesana semua ya. Kesana. Makanya kadang-kadang dalam setiap turnamen pelatih itu pengen dia nggak jadi favorit. Justru mereka mau underdog supaya nggak menjadi sorotan tim-tim lain. Mas Panji, menurut lo ada nggak titik lemahnya gitu? Entah dari sisi yang mana ya? Mungkin belakang. Ya sebenarnya kalau ngomong titik lemah, ya di atas kertas sih hampir susah ya. Cuman kita lihat berkaca dari kemarin juga di Euro
dia sebenarnya dominan sampai di final pada akhirnya dia stuck lawan Portugal, cuman kalah sama 1 gol dari Eder. Sebenarnya kemungkinan itu ada gitu kan, pemain-pemain sekelas itu bisa pada akhirnya buntu dan justru malah kebobolan sama gol-gol yang pragmatis juga. Prancis ini kan kita kenal di era Deschamps sebenarnya juga pragmatis. Iya. Tapi ketika dia buntu, ujung-ujungnya hanya tinggal mengandalkan skill-skill pemain bintang yang dia punya. Ketika pemain bintang dia pada lagi nggak perform semua, ya itulah akhirnya bisa menjadi titik lemah, misalkan dari bola-bola mati tim lawan, dari individual blundernya, back-backnya. Ini yang cuman menjadi gua bisa menjadi titik lemah Prancis, tapi kalau secara overall, secara kasat mata gitu ya hampir nggak ada kelemahan kalau menurut gue Prancis ya, tapi kita lihat siapa tahu bisa jadi over ekspektasi juga, jadi pemain apa segala macam. Mungkin tim pelatih punya nggak boleh pegang handphone dulu gitu, misalkan karena pressure-nya pasti dari fans gila-gilaan ya. Tapi kan dia tergabung di tim yang di grup yang neraka sama Jerman dan Portugal. Yang semuanya tuh pernah merasakan juara, ya kan? Ini gue nggak tahu ya. Pembagiannya kan emang udah diatur berdasarkan ranking dan lain-lain gitu ya. Peluangnya gimana berarti Prancis? Masih unggul atau ada susah-susahnya sedikit? Ini kan bisa ada peringkat 3 terbaik. Tiga terbaik. Jadi sangat mungkin 3-3 ini lolos sebenarnya. Oh iya Gitu. benar. Nah maksudnya gue bilang kalau dari kejuaraan ke kejuaraan kita selalu lihat biasanya tim dari grup neraka itu minimal 1 udah ke final. Itu biasanya statistika ya. Karena memang pertama memang mereka tim besar, memang mumpuni, kemudian mereka udah teruji kan di grup. Gitu. Jadi kalau menurut gue sih sejelek-jeleknya lah paling salah satu itu udah ke final lah. Sejelek-jeleknya. Di grup neraka ini. Neraka itu. Kalau lolos ya itu tadi, gue bilang sih Prancis, Jerman sama Portugal lah. Mereka memang layak dari belakang sampai depan. Terutama Prancis dan Jerman ya. Portugal justru mereka kalau kita lihat banyak mengandalkan pemain muda di belakang juga Cancelo, Ruben Dias, ya tentu dengan patron mereka ya Ronaldo. Iya kemarin ada nge-tweet gini kayaknya jebret tim ya. Ruben Dias ternyata pas di final jadi Dias Danar doang. Apa? Gue di bench pagi-pagi karena gue nggak nonton itu kan gue nggak peduli tuh menang siapa. Ternyata Ruben Dias kalau final cuma jadi Dias Danar. Ketarik sama Timo Werner. Iya ketarik sama Timo Werner. Sampai Havertz bisa sendirian gitu ya. Tapi kalau lo sepakat juga? Ya kalau gue melihatnya justru peluangnya berat sih, walaupun tadi kata Bung Harpa ada chance dari best 3-nya ya. Cuman kan kalau dilihat dari grup lain persaingannya lebih ringan. Sementara di Prancis, Portugal dan juga Jerman ini harus bermain bunuh-bunuhan di fase grup. Betul. Ibaratnya chance mereka untuk meraih poin sebanyak-banyak itu lebih kecil dibandingkan grup-grup lainnya. Betul. Kan? Apalagi Jerman kita tahu sendiri nggak jelas sekarang. Walaupun pemain-pemainnya secara di atas kertas, di atas kertas sebenarnya oke, tapi kita lihat belum ada harmonisasinya. Di bawah lo aja udah dipastiin nggak bakal menangani Jerman. Pelatih barunya katanya Hansi Flick yang juga udah siap menunggu. Artinya sebenarnya udah kayak ya udah cuma tinggal turnamen hiburan buat Jogilo doang gitu. Coba kita pengen tanya Mas Aris gimana Mas Aris dibilang Jerman hanya menjadi penghibur di Euro. Di sinilah kita berbeda. Jadi penghibur loh di Euro. Tapi Ropan aja sampai nguping tuh di depan. Justru tadi yang dikatakan Panji tadi, gue seneng karena berarti Jerman nggak terlalu underdog. Oke. Karakter Jerman itu dia makin nggak diituin. Makin nggak Dia tuh diunggulin. kayak mesin diesel, makin lama makin panas. Panasnya lama. Tapi kemarin di laga persahabatan cuma bisa seri. Apa yang salah dengan Jerman? Itu solarnya jelek. Solar itu jelek. Nah, bener. Tapi kalau kita ngobrolin sedikit Jerman ya maksudnya kenapa sih ya lo ini nggak pakai blueprintnya yang dipakai Munchen aja udah bertahun-tahun terbilang efektif gitu karena kan di liganya kan lo juga udah menggambarkan kualitas Jerman juga tuh dengan kerasnya dan lain-lain gitu. Sebenarnya kalau dari komposisi pemain tetap lah mirip akan lah ya. jadi backbone. 8 pemain ya dipanggil ya kalau nggak salah dari Munchen. Iya, itu pasti, paling banyak. Sané, Muller pun dipanggil lagi bahkan. Muller bahkan dipanggil lagi. Kimmich itu. Kan ada Papi kan? Ada yang Kenapa Pi? Sini Pi. aduh. Papi Ropan dibahas Jerman nguping langsung masuk. Katanya nggak di. bilang Jerman yang menghina Jerman itu. Ini Pi. Senior ini. Makanan lu gua udah siapin. Lu masih menghina gua. Bener nih. Papi pakai jaket Jerman, kok baju dalamnya Belanda? Karena saya bawa jalan 2-1. Oh, iya. Tapi berarti gini Pi. Tahun ini makanan gua suapin. Ya, tapi
Jerman. Tapi Diesel jadi apa mesin apa tadi? Mesin diesel. Mesin diesel, Makin solar. lama makin panas, Pi. Gitu. Bener. Cuman kan berkaca dari kemarin turnamen terakhir emang Jerman ya benar-benar jauh di bawah performanya. menurut coba gua. Papi seyakin apa Gimana, Jerman Papi? bisa lolos dari grup neraka di Euro ini, Pi? Benar, belum neraka. Iya. Nggak bilang, tapi kan nggak neraka. Adem-adem aja buat Jerman. Ya, Itu oh, adem-adem buat aja. Jerman adem. Jerman itu semakin tertantang, itu akan keluar bermainnya. Justru kalau dia berada di grup yang lembek, dia habis, kalah. Tapi kalau bermain dengan ada Portugal nggak pernah menang melawan dia. Baru Dia kan Prancis, dia hajar, nanti lihat aja Jerman. Semakin dia tertantang, dia keluar. Tapi jangan bilang mesin diesel dibapuk. Ngeri banget. makasih Papi. Makasih dukungannya Pak. Iya, Papi sebenarnya dari tadi cuma nungguin ini doang. Kalau ada yang mungkin Jerman, gue masuk nih. Dia kata udah Papi. nungguin bahasan Jerman sebenarnya tadi ya. Iya tapi benar ini kalau kata tadi Bung Karno sama Papi memang seringkali Jerman di fase-fase kualifikasi, di fase-fase friendly sering kayak mainnya biasa aja, sering kayak nggak terlalu mencolok gitu ya. Tapi ketika di turnamen dia bisa tampil ya pelan tapi pasti lah kayak dulu Italia yang juara dunia juga pelan tapi pelan, pasti kan. 1-0. Tapi berkaca dari kemarin Piala Dunia, gue agak sedikit meragukan karena waktu Piala Konfederasi dia juara kan dengan pemain-pemain yang mudanya katanya ini bisa menjadi the next generation generation Jerman Jerman. kan. Tapi pada akhirnya anti klimaks karena gue juga sempat kemarin ngelihat mereka nggak memainkan Boateng, Muller udah dibuang sempat kemarin, Hummels juga dibuang. Sekarang dipanggil lagi. Nah, tapi kan ini butuh lagi namanya chemistry, harmonisasi antara pemain muda juga pemain senior. Ya. Apalagi pertahanannya Jerman menurut gue adalah salah satu yang patut di garis bawahi ya karena gue ngeliat Niklas Schul, terus juga ngeliat siapa Ginter, Hummels pun menurut gue udah sedikit melewati masa jayanya. Iya. Ini yang menurut gue menjadi titik paling lama Jerman dan dia juga sekarang masih mencari nih nomor 9 terbaiknya siapa. Karena kan mungkin sekarang sepak bola modern udah nggak perlu nggak perlu nomor 9 ya. Nggak perlu lah ya. Nggak perlu. Tapi kayak dia udah mencoba Havertz di sana, mencoba Werner kayak nggak pernah ada yang bener-bener klek menggantikan Zaman posisinya. kayak Klose lah terakhir. Klose, ya. Nah, tapi menarik ya sekarang di Jerman sekarang coba memanggil Volland. Kevin Volland ini kan waktu di Leverkusen sebenarnya udah memerankan nomor 9 tapi nggak pernah menjadi terlalu sorotan buat timnas Jerman. Yes. Sekarang ketika dia di Monaco, dia benar-benar menunjukkan jati dirinya sebagai nomor 9 yang akhirnya dipanggil Dan nih. siapa tahu bisa jadi pilihan Bisa jadi. saat strateginya butuh. Mas Aris gimana? Gua setuju dengan Panji yang soal belakang. Ya. Di belakang memang Jerman back four-nya atau 3 back atau berapapun yang dipakai ini memang tidak terlalu meyakinkan ya. Izin ya Papi Roman. Enggak, backnya Jerman lagian Sule suka ngelawak. Gue tuh ngeliat Niklas Schul tuh kayak ngeliat back timnas zaman LPI zaman dulu yang Wahyu Jastanto yang gede banget itu kan. Agak kurang cepet dalam pergerakan. Tapi ya Cuman memang kalau dari tengah ke depan, nah ini yang menurut gua ya kan siapa si Joachim Jogilo, ini Jogilo. mencari number 9-nya kan. Ya. Menurut gua kalau dia ngelihat apa yang terjadi di Chelsea di final itu bisa menjadi parameter mereka yang dibawa ke Jerman. Dia akan mencoba mungkin ya memainkan ala Giro tapi dengan Werner. Lu kalau ngeliat waktu Chelsea di final itu kan selalu Werner bola dari tengah dilempar ke Werner. Jadi dia cuma pemantul tuh. Atau ke kanan dilempar ke sini. Kalau Werner lebih ke penghibur ya. Jadi gitu-gitu juara champion kok. Juara tapi nunjuk ini. Ini menghibur nih. Kai Havertz golin lagi kan. Panji Chelsea. Ya. Ya kan? Rudiger, Havertz sama Werner Chelsea. Iya. Nah, itu juga Rudiger kan ibaratnya baru naik lagi di era Tuchel kan. Tapi di timnas Jerman dia nggak pernah benar-benar merebut satu tempat starting line up-nya yang menurut gue masih terus dicoba sama Jogilo pasca duetnya Hummels sama Boateng. Nah, kalau kita ngeliat gelandangnya pun sangat kaya. Betul. Gelandangnya sangat kaya, tapi gue juga melihat Jogilo ini belum benar-benar mematenkan ini siapa karena di sana ada nama Toni Kroos. Cuman belakangan kita ngelihat dia lebih suka memainkan trio Kimmich, Goretzka sama Gundogan. Itu artinya satu tempat buat Kroos agak susah ketika mereka memainkan udah mainin 3 gelandang itu. Kecuali mereka main 4 gelandang yang menurut gua akan terlalu numpuk dan akhirnya menyisakan space di sayap, nggak ada pemain sayapnya gitu.
dia belum ada pakeman dengan sekarang squad yang dipunya sama Jorginho. Ini menurut gue jadi titik lemah. Tapi mungkin manggil pemain-pemain kayak Thomas Muller dipanggil lagi, Nah, itu kayak penting gitu sih. itu buat naikin yang muda-muda juga. Iya, sama Biar ya pede, kayak Mas. misalnya Zlatan kan, kenapa dia di Milan kan kalau dilihat dari kapasitasnya sebenarnya mainnya udah nggak terlalu Iya, lama. iya. Muller juga kalau nggak salah umurnya mungkin udah 33. Iya, udah kalau nggak salah ya. 33. Tapi Muller musim ini tokcer banget ya. musim Jadi ini bagus membuka banget. ruang. Iya, Ini iya, dia iya. punya karakter yang nggak dipunyain sama pemain Jerman sekarang ini di Bahkan timnas. Muller punya kapasitas yang tidak dipunyai pemain-pemain lain. Dia kan tiba-tiba kayak, kok dia terus jago gitu Ya, konsisten. jadi selain memang membawa sebagai mentor dalam tanda Ya. kutip tadi, menurut gue juga untuk memberikan persaingan di lini penyerangan. Bahwa nih kalau lu yang muda-muda nih gue kasih kesempatan siapapun itu, kalau lu nggak perform, ini siap lu gantiin lu Thomas Muller, pemain yang punya pengalaman. Nah, itu Iya, juga. jadi buat Gitu. nge-push pemain-pemain mudanya lagi atau ya. misalnya lu dalam situasi genting, itu biasanya kan diperlukan pemain yang berpengalaman. Betul, Yes. Nah, Muller lah itu Ya, bagiannya. kalau di Jerman ada Thomas Muller, nama Mats Hummels juga dipanggil lagi rame. Tapi kalau di Inggris, Aduh. gue bingung deh. Iya, Inggris udah tren kemarin cedera lagi. Inggris siapa yang bisa akan menjadi sosok pemimpin dalam tanda kutip ya untuk di Inggris, karena sampai detik terakhir pengumuman aja Southgate masih bingung kan untuk menentukan pemain yang akan masuk. Nah ini kalau melihat Inggris gimana? Mas Aris gimana ngeliat Inggris? Aduh, Iya, gue Inggris pengen gimana tahu ya? nih. Susah juga. Pengumuman aja banyak gimmick loh, kesel banget gua. Iya. Pakai teaser, pakai apa? Buset nih orang lebay banget juara Iya. juga kagak. Iya, jadi Inggris memang gimmick yang penting ya, AdSense yang penting ya. Iya, yang penting konten, yang penting pemain-pemain mereka dapat publisitas, eksistensi di media, harganya melambung. Ya gitu itu yang katanya Trent Arnold cedera itu adalah gimmick kalau emang sebenarnya dia emang gak mau dimasukin, tapi takut diserang sama fans Liverpool. Southgate gimana Mas tapi Aris? kalau Inggris ini gini, kita selalu over ekspektasi. Betul. Karena liga mereka. Oke. Kita tonton liga Ya, mereka I sangat see. rutin, Ya, ngikutin ya. mereka. Jadi kita mengenal mereka. Jadi kita melihat, oh ini hebat nih. Ternyata sementara kan ada Liga A yang Ya. pemainnya juga bagus-bagus, ada Bundesliga dan sebagainya. Tapi memang tetaplah referensi dari 2018 mereka waktu itu sebagai si finalis, gua rasa juga bukan kebetulan. Masih pede juga lah Masih pede ya. juga lah, Oke. ada gitu. Cuman memang kalau untuk kita bicara juara, nah itu soal yang kedua. Cuman oke lah, secara umum menurut gua pemilihan pemain kemarin memang agak-agak menarik ya. Iya. Terutama di sisi bek kanan. Bek kanannya Bek kanan numpuk banget. Lingard kemarin bahkan kan nggak ada namanya tapi dia main. Oh enggak, kan kemarin uji coba terakhir. Jadi kesempatan terakhir dia untuk main, karena kan nanti pas Euro emang udah gak dibawa. Jadi yang kemarin skuad uji coba beda sama yang dibawa buat Euro. Jadi Lingard sia-sia. Cuman sia-sia. Cuman buat, ya itulah, Iya. exposure aja. Ya, karena Lingard konten. permintaan terakhir. Permintaan terakhir, oke lah coach gue gak dipanggil, tapi at least gue boleh joget lah. Itu yang penting kan. Iya. Tapi lo lihatnya gimana Mas Pagi? Inggris bener nggak over ekspektasi, tapi liganya emang bagus, tapi kan banyak banget pemain dari luar Inggris. Kalau gua ngelihatnya sebenarnya dibanding eranya dulu-dulu yang begitu banyak pemain bintang, Iya. ini lebih jelas gitu sistemnya. Di bawah Southgate kayak udah tahu pola main yang gua mau, pemain-pemain yang gua mau. Ya. Beda kan sama dulu kita membayangkan football fantasy Gerrard Lampard, taunya nggak bisa main bareng. Iya. Itu Iya. bener-bener kayak, Gerrard Lampard gini amat mainnya nggak Iya. beda Nggak banget sama nyatu. mereka di klub kan, nggak nyambung, nggak ada chemistry-nya. Sementara berkaca dari kemarin turnamen terakhir yang tadi kata Bung Harpa juga dia bisa tembus Semifinalis, ya. Ini sebenarnya udah skemanya udah jadi gitu. Walaupun pada ujung-ujungnya dia mainnya pragmatis, main 3 center back juga lebih sering kan. Tapi dia udah tahu pola-polanya untuk ya gue prefer main pragmatis dibandingin main skillful atau main yang ngandelin main bintang. hasilnya juga Tapi nggak hasilnya ada. juga nggak ada gitu kan. Nah ini ya menarik sih ngeliat timnas Inggris sekarang dengan tadi bek kanannya Ya. nambah 4 biji, Ya. tapi kan kita lihat kayak Walker emang bisa multifungsi kan, jadi Kiri back, kanan. back tengah juga. Iya, benar. Back tengah ketika main 3 center back. Iya. Trippier sama Trent Alexander-Arnold ya menurut gue memang menjadi pesaing yang paling kuat Nih gitu. pas nih Trent Alexander-Arnold sempet rame di Twitter karena gue fans Liverpool ya, jadi rame di Twitter gue ya. Katanya dia ada nggak dipanggil apa nggak tahu, tetap dipanggil tapi cedera. Gimik-gimik ya. Gimik. Tadi malam cedera katanya paha tapi masih nunggu kabar Masih apakah nunggu bisa. kabar sih, ya, nunggu kabar. Lagi nunggu kabar apa bisa dibawa apa enggak. Nah, ini berpengaruh besar nggak dengan adanya TAA? Jadi dia TT sama AA. Si Trent ngaruh banget nggak dengan kehilangannya Trent untuk timnas Inggris? Karena kan secara statistik dia emang paling bagus tuh di antara yang lain di liga kemarin. Iya, kalau gue lihat pilihannya kan banyak ya di Iya, kanan iya. ya. Jadi gimana ya? Tetap dia punya, memang kalau kita lihat Trent Alexander-Arnold ini punya banyak kelebihan. Dia hampir lengkap lah.
back kanan penetrasinya oke, crossingnya juga bagus. Free kick juga bisa, Betul. pernah ngambil, corner kick juga. Cuman backupnya kan banyak, ya kan ada Trippier, ada si Walker. ada juga si siapa lagi? Rhys James. Rhys James. Iya. Bahkan sampai Wan-Bissaka aja nggak dipanggil ya. Iya. Ya, walaupun juga ya gitu-gitu aja sih. Ya dia nggak bisa, tapi emang iya sih, dia nggak bisa nyerang. Gantinya defense. Jadi lo nggak apa-apa Crossing kalau juga bisa nggak dipanggil? Enggak, memang. Bagus, jadi dia bisa fokus buat enggak, tapi emang dia punya banyak PR dari Ya, sisi ya, betul. pembantu penyerangan kan, karena Ya. berbeda sama TAA, Trippier. Nah kalau gue sebenarnya ngeliat TAA ini kan memang punya atribut lebih dalam segi attacking gitu ya. Nah sementara itu udah sebenarnya juga dipunyain sama Trippier, walaupun dalam segi crossingnya mungkin nggak sedahsyat seakurat TAA, atau mungkin dalam segi free kick atau dalam segi shooting jarak jauhnya nggak sedahsyat TAA. Cuman gue ngelihat si Southgate ini emang udah terlanjur punya skuad yang emang dia pengen mainin gitu dengan ada Trippier, Walker dibandingkan sama TAA yang menurut gue menjadi nomor ketiga lah dibanding dua orang ini. Iya, gitu. iya, benar-benar takutnya merubah konsep yang udah Iya. disiapin sama si Southgate juga ya. Mas Ari kalau nambahin Kalau gimana? Trippier, gue bilang itu dipanggil gara-gara untuk mata-mata. Mata-mata lah dari Dia kan main di Spanyol. Oh iya benar. Jadi gini logikanya bos. Gue nanti kan ada kemungkinan ketemu Spanyol. Bisa jadi. Masa nih pemain nggak gue panggil, bro Spanyol gimana? Jalan gue nggak dipanggil ditanyain gitu. Iya. Makanya dia dipanggil. Iya, tapi sama juga Bellingham juga begitu kan. Dia buat Jerman ya. Iya kalau ketemu Bellingham ya. di sana gimana sih? Jadi cara banyak mata-mata ya. Iya masa nggak dipanggil gue telepon kan Iya. kurang aja. Tapi Kalau- Trippier bagus satu, Atletico bisa juara Waktu turnamen kan. terakhir bagus juga ada Trippier, karena kan Trippier waktu Iya. turnamen terakhir semifinal itu. Artinya Southgate kayaknya memang tinggal sedikit modifikasi dari squad yang udah ada dari 4 tahun lalu. Dan dia kan free kick taker juga bisa. Iya, iya. Nah, kalau Saka gimana Saka? Nah, Ah. gua aja heran dia dipanggil. Iya loh, tapi golin loh Saka. Saka golin. Ya itu, Iya, itu kalau Iya. kata Justin, gol jatuh dari langit. Iya, itu itu gol kan dari teamworknya udah bagus banget dari si siapa Lingard sama Grealish ya. Iya. Grealishnya dijatuhin, bola jatuh dari langit ke Saka. Cuman Itu positioningnya keren katanya tuh. Iya, cuman itu nggak bisa dibilang positioning lah. Kalau Grealish nggak dijatuhin sama sama back lawan, belum tentu si Saka bisa Bisa golin. dapet. Cuman gue nggak sama sekali nggak bilang Saka main jelek. Iya, Dia punya iya. potensi untuk menjadi pemain hebat di beberapa tahun mendatang. Cuma Untuk dia, sekarang. posisinya menurut gue dia terlalu random kan. Oke untuk menjadi backup karena dia kadang di back kiri, kadang di sayap kanan, kadang di sayap kiri. Untuk di posisi-posisi itu sebenarnya udah ada orang-orang yang terbaiknya yang memang sudah mantap gitu dengan posisinya. Sementara dia kan posisinya nggak jelas. Iya. Bisa main di mana aja. Ya ini mungkin bisa menjadi keuntungan tersendiri karena dia bisa main di berbagai posisi. Cuman peluangnya untuk main menurut gue cukup kecil karena di squad di posisinya itu udah ada beberapa opsi yang memang bisa dimainkan. Yang Kita udah back bagus kiri, juga. Ada back kiri, Rashford, sayap kiri, sayap Grealish, kanan ya kan. Chilwell juga di back kiri ada penuh semua. Cuman kalau buat Mas Aris? pendukung Arsenal, ini kebalikannya tahun 2010. Gimana tuh? Pas Gimana? 2010, pemain Arsenal nggak ada yang dipanggil sama sekali. Walcott ada, Walcott ikut. Cedera waktu itu. Kan dia 2006 dipanggil, masih muda. Walcott tuh selalu sial ya, dia selalu sial tuh. Nah, waktu 2006 masih belum apa-apa, masih Eriksen dipanggil, tapi kan dia nggak cuma cadangan. 2010 udah oke nih, nggak dipanggil. Cuman buat pendukung Arsenal saat itu mereka bilang gini, kita senang nggak dipanggil pemain Arsenal. Supaya kalau bisa nggak fokus. juara, nah kan nggak ada pemain Arsenal. Oh. Iya. Kalau misalnya juara, ya nggak apa-apa, Inggris juara. Iya, Mereka- negaranya juga. Sekarang kalau pusing senang dipanggil Saka. Kalau misalnya nggak juara, gara-gara pemain Arsenal. Nah, jadi gara-gara Saka ya. Kalau sampai Inggris nggak juara, Arsenal sakitnya 2 kali dong dihina lagi juga. Gitu. Tapi agak mengherankan sih terus terang dia dipanggil sih. Agak boleh tahu, tapi nanti coba ya mungkin Bang Binder atau Coach Justin nonton Arsenal, kita pengen tahu nih Coach Justin Saka dipanggil tuh segimana krusialnya dia di Inggris gitu ya. Kita pengen tahu, oke kita ya pokoknya doain yang terbaik aja Inggris karena fansnya kan banyak karena Gue salah satunya. Iya kan? Cuman pada akhirnya sejak tahun 2000-an gue akhirnya udah berkhianat ke Perancis walaupun gue tetap berharap Inggris juara suatu saat. Cuman gue dari sejak 98 2002 pada akhirnya udah deh. Gue Perancis aja, Inggris cuman buat suka-sukaan aja. suka-sukaan aja iya Dalam hati aja gitu kan. Iya, Kayak bener. Coach Justin suka Utrecht gak bakal juara, ya itulah. sama. Bener. Coba kita pengen tahu juga nih kalau misalkan yang ada di sini yang lagi pada nonton kita Jebret Tim nih, Panji nih juga tadi ya menawarkan kalau ada klub yang butuh back, Panji siap jadi back. Ya. Butuh back nih, back tengah. Yoi. Jadi ini Conte nih. Conte nih. Ih, Conte nih menurut gua
Gimana ya bisa jadi, aduh, penting. Tapi gue penasaran dah, Conte ini sebagus apa sampai bisa diisukan ke Spurs. Jadi emang udah jadi? Belum. Dikit lagi Masih dalam tahap negosiasi. Cuman ya ini sebenarnya mirip kan. Gue melihat Conte itu sebenarnya walaupun beda sama Jose Mourinho secara karakter, cuman ini pemain yang dua-duanya pelatih yang sama-sama punya tuntutan besar ketika menangani sebuah tim gitu kan. Dan gue juga kaget waktu ketika Jose Mourinho melatih Tottenham, kok mau ya sama Tottenham yang lumayan pelit ya dari sisi prestasi oke lah kita tahu dia 0 trofi dalam beberapa tahun terakhir kan. Cuman dari sisi ambisi manajemennya pun juga sangat alot gitu untuk membeli pemain, kecuali dia jual kayak Gareth Bale dulu akhirnya beli 7 pemain 8 pemain. Tapi kalau enggak kan beli pemainnya ya gitu, maka tiba-tiba ajaib beli tangguhin Ndombele. Betul. Pemain termahal Spurs taunya ya gitu-gitu doang. Nah, Conte ini juga adalah tipikal pelatih yang punya tuntutan besar. Nah, ini gua belum bisa habis pikir kok bisa kalau dia sampai jadi ke Spurs. Si Daniel Levy ini bisa ngasih tuntutan ini, apalagi di setiap kali dia ngelatih Juventus, ngelatih Inter, Minta ngelatih pemain Chelsea, biasanya ya. selalu ribut di tengah jalan karena ada perbedaan visi dan perbedaan tuntutan yang akhirnya nggak bisa semuanya dipenuhi sama manajemen. Tadi gue setuju Mas sama Aris? Panji. Memang Conte ini tipikal pelatih yang agak sedikit kolokan sebenarnya, bukan kolokan sih. Kayak waktu di Inter dia kan ngotot tuh minta datengin Lukaku, tapi dia tahu apa yang emang harus dilakukan. Betul. Terbukti itu menjadi Juara. Elemen juaranya dia lah. Juara, iya. Nah, memang menjadi menarik kan pertanyaan tadi bagus tuh. Kenapa dia mau ke Spurs? Ini si Daniel Levy kan pelit. Kalau menurut gua ini bagian dari strategi dia. Lu sebagai seorang pelatih, jangan lama juga bos, jangan gak ada panggung. Oh bener. Buktinya apa? Lihat Ancelotti ketika dia mulai declining, dia ambil Everton. Di situ dia bisa lakuin sesuatu, sekarang balik lagi ke Madrid. Gitu. Oke, ini Tapi bener gue juga setuju sama Bung Harwa. Kalau ternyata Spurs akhirnya masuk 4 besar lah. Ya, atau minimal dan dia juga mau membuka pundi-pundi uangnya untuk memberikan tuntutan Conte. Ya, Siapa tahu, Conte punya peluang itu karena dia punya visi yang jelas, pola main yang kalau katanya Coach Yasin itu aja. Kita bisa tahu lah cara mainnya seperti apa, formasi seperti apa. Cuman dia udah tahu apa yang dia mau mainin dengan gayanya pemain yang dia butuhkan seperti apa. Cuman balik lagi, apakah memang Levy akan memenuhi tuntutannya dia? Itu kita tungguin aja Conte ya, karena kan juga ada persinggungan nanti saat ketemu sama Chelsea misalkan. Bahkan isunya terakhir Paratici-nya Juventus mau merapat ke si Spurs juga jadi direktur sport. Udah katanya udah duluan nih berdasarkan. Nah, ini menurut gua juga bakal menjadi berdasarkan kuping saya. Bisa menjadi perbedaan juga karena kan Paratici di Juve kemarin hancur gatot lah, gagal total lah. Nah, ini kita lihat apakah Paratici sama Conte bakal punya kesinambungan yang sama dalam mencari pemain yang diinginkan. Iya, kok kerja bareng ya mereka yang kerja bareng. Iya. Tapi kan biasanya kalau di Inggris kan otoritasnya cukup besar yang manajer biasanya Iya, ya. Walaupun ada beberapa tim seperti Chelsea tetap ada Marina Granovskaya ya ada tim-timnya, ada sport directingnya sendiri yang memang memutuskan itu gitu. Coba nanti kita bahas lagi perihal Conte dan juga Oscar apakah ada kejutan nanti buat di musim depan. Tapi kita mau kuis dulu nih. Oke. Ya, kuis dulu nih. Bung Harto inget ya nih ada kuis ini nih. Mau buka baju kan? Dulu belum ada ya dulu belum ada kuisnya nih. Ini kuis. Silakan. Siapakah aku? Ini dia. Gampang dong. Kuisnya silakan jebretin dijawab di kolom komentar ya. Siapakah aku? Cerutu, belangkon dilarang puter balik. nggak boleh jawab ya. Kita nggak boleh jawab. Oh boleh. Boleh. Siapa? Boleh. Mas Ari siapa? Cerutu, belangkon. Marcelo. Sleepy. Ada belangkonnya apa gitu? Iya. Cerutu. Coba lagi ya, coba ya. Rokok atau cerutu. Biasanya Coach Justin yang jago gini-gini nih. Aku ada belangko-belangkonya nggak sih? Blanko. Yuk, jangan lupa formatnya adalah jawaban, terus nama Instagramnya apa ya? Ya, jadi silakan langsung. Nih, tahu nggak jawabannya? Apa? Rahasia. Gue jawab. Iya. Kamu juga nggak tahu. Nanti kan diumumin ya. Iya, yang pasti dia pemain bola. Iya, betul. Ya, jadi jangan lupa pokoknya biar tahu juga siapa tahu keinget dapat clue-clue setelah lihat nih. Kita pengen lihat dulu nostal bola seperti apa. Ini dia. Sekarang ini semua orang bisa jadi wartawan karena bisa membuat tulisan di Facebook, bisa membuat di media sosial. Jadi bisa menjadi wartawan semua orang sekarang. Betul. Bahkan semua orang bisa menjadi pemimpin redaksi. Itu wartawan yang dimiliki oleh PSSI malah. Oh. Jadi kalau orang bilang Rusnaini ini musuhnya PSSI, saya kerja tuh pertama kali di wartawan majalahnya PSSI. Jadi majalah lebih banyak fitnessnya malah. Saya bawa konsep ke pimpinan di majalah sportif, saya bilang ini harus diubah. Penyajian seperti ini nggak akan menarik.
dibikin jadi khusus. Lu zaman Oh iya, sama bungkus Naini ya. Bisa lihat di masa Senior bola. banget itu, legend juga itu. Legend itu loh Gue bungkus dulu Naini. baca majalahnya, sportif. Bener. dulu tabloid bola depan, Iya. kanan sportif, kiri go. Wih, legend-legend yang bisa dilihat pokoknya di Jebret Media semuanya. Jadi Jebretnya, tapi gue pengen tanya lagi sama Mas Panji dan juga Mas Haris di sini. Kan udah di akhir musim Liga-Liga udah selesai, berarti kan award akan berdatangan. Nih, gue penasaran nih pendapat para pandit yang ada di sini. Siapa yang layak dapat PFA Award di musim ini dan kenapa? PFA Award. Iya, PFA Award. Aduh, kandidatnya kan ada si Ruben, Bruno, Ya. siapa lagi ya? Ini ya, Ini. Jack Grealish, Grealish, Salah, Gundogan, Harry ada Kane. Gundogan. Hah? Itu siapa? Kevin. Socek. Oh, Socek masuk ya? Socek. Gue Iya. lupa sampai Socek Socek tuh masuk. setengah musim awal doang bagus. Iya. Iya. Kevin De nurun Bruyne, Mason Mount. Mason Mount, Mason Mount, Soso ya. dia bagus, cuman ya dia nggak sekonsisten itulah dalam kontribusi Gundogan besar. nggak ada Gundogan. Iya, coba pilih salah satu. Oh, harus Siapa dari sini ya? harus pilih? Ya berarti kalau gue sih dari yang juara Ini ya. nominationnya ya. Tapi sering juga PFA, berapa tahun terakhir bukan PFA, bukan Nah, dari tim ini juara ya? ada statistik kandidat Oh, yang gua Ruben Dias paling gua. kuat. Gue Ruben Dias. Makasih loh Mas Haris. Bukan Dias. Oh, bukan Dias Danar, karena dia di final hanya jadi Dias Danar. Dia juara, Ruben Dias. City juara, dan Ruben Dias itu di tengah formasi si City. Pep yang luar biasa, dia yang paling jarang diganti. Karena gue main Fantasy League selalu masang dia. Jadi kelihatan jarang Tahu. diganti. Jadi tuh gini, di 4 four-backnya City Iya. selalu tuh Dias yang nggak pernah diganti, hampir nggak. Yang 3 ini Kyle Walker, terus Joe Cancelo Iya, iya. sama Zinchenko, Sering itu selalu A, B, bolak-balik. B, C, C, A, B gitu. Oh, oke, dia selalu ada di Dia posisi hampir itu ya. selalu dipasang gitu. Ya. Jadi menurut gua kalau gua dia lah. Gue berat sih, Ruben Dias. gue sebagai back tengah sebenarnya pengen juga Ruben Dias punya chance. Mana mungkin lu memilih pemain Manchester City, Panji? Gue kalau sebagai pandit objektif loh. Tidak mungkin. Gue kayak bungkus gitu lah. Lu pasti lu pasti Pendukung MU nggak ada yang objektif. Cuman gue selalu suka sama sesuatu yang nggak mainstream gitu ya. Misalkan ada orang-orang kayak posisi kiper, posisi back tengah yang jarang dilihat. Cuman Nih udah ya ini, dikasih. Setuju Udah gue. dikasih. Selain Ruben Dias ya emang Bruno Fernandes. Kenapa? Karena dia menunjukkan musim ini dia bukan one season wonder. Di musim lalu setengah musim dia main bagus, katanya bilang ini paling di tengah musim ini doang bagus, musim depan enggak. Dia sekarang musim ini gila, berapa jumlah golnya, jumlah assistnya. Dan tadi gue lihat berbagai ada kompilasi video, banyak banget chance creatednya dia, key passesnya yang nggak berbuah jadi gol. Karena striker-strikernya tolol kan, kayak Martial, Rashford juga sering. Kapan juga tolol. Kapan kan baru terakhir. Mas Haris, Ruben Dias, Panji, Gue Bruno. Sebenarnya kalau MU juara, memang gue tutup mata Bruno Fernandes. Ah, saya nggak mau tutup mata kalau Bruno Fernandes. Salah enggak lah. Iyalah, salah enggak lah. Ya dia nggak salah, tapi iya pelatih, kalau pelatih siapa? Nih lihat ada calon-calonnya, ada Brendan Rodgers, Coba gue ada Bielsa yang mengejutkan juga. sebenarnya kalau Sweetheart Nation-nya sih Marcelo Bielsa ya. Iya Iya sebenarnya. kan? Kayaknya kayak ya gitu-gitulah dengan dia selalu squid yang nggak Ya benar, di pinggir lapangan. keseimbangannya bagus sudah tua dia. Pep ya. Guardiola, David Moyes atau Ole Gunnar Tapi Solskjaer. si Brendan Rodgers juga menarik Keren sih. ya, menarik. Keren Juara juga. FA Nah, Cup kalau ya. ini agak susah gue terus terang. Satu pilih, satu. Aduh, gue malah antara si ini Sama si Moyes. enggak Biasa. si Bielsa. Cuman gue kayaknya Brendan Rodgers. Rodgers. Efek yang dia bikin dengan juaranya Leicester itu mengingatkan kita 5 tahun lalu. Cuman Ya. Ya, gue kalau gue sedikit gue juga, Astagfirullahaladzim, kaget gue. Kaget siapa gue. yang gosok botol? Ya. Ada maskot Piala Eropa. Hah? Oh iya, bentar Mas Panji dulu. Iya. Kalau acara tutup buka dulu dong. Mas Panji dikit. Kalau gue pelatih. tadi gue juga setuju antara Rodgers atau Moyes yang paling menurut gue paling Ya. layak lah. Cuma bukan paling layak, paling menarik. Cuman menarik ya. seandainya City kemarin nggak jeblok ya. Pep kan kemarin menemukan formula baru dengan false nine-nya tanpa striker, dia bisa naik walaupun di awal sempat hancur, dia bisa melonjak menjadi juara. Itu menurut gue layak menjadi kandidat terunggul lah dalam pelatih terbaik. Jadi Moyes ya. Ya Guardiola. Nggak Moyes juga. Jadi tutup dong. Tutup dong. Udah pulang ya. Udah tutup dong. Ya. Terima kasih sudah menonton. Nggak usah so imut hei. Sampai bertemu esok hari. Dadah, terima kasih ya. Ajaib nih acara ada dia. Thank you. Waktu itu ragu semua orang, Pak. Ya beruntungnya saya sampai di Ondelu itu, saya ketemu
Edgar Davids, Pierre Van Hooijdonk. Pierre Van Hooijdonk ya. Van Hooijdonk. Tapi Penyerang saya itu. sebetulnya waktu itu paling saya kejar tuh ketemu Sander Westerveld. Alex, sign. Begitu udah tanda tangan saya bilang, your name. Dia bilang, minta tanda tangan gak kenal orang. Jadi apa karena itu kamu kemudian cepet pindah dari Madura? Tapi mungkin masyarakat di kota lain pikir, wah Loko udah habis nih. Enggak, tapi itu Di saat orang banyak yang nggak percaya lagi kalau Loko itu masih bisa. siapa nggak percaya? Siapa nggak percaya Valentino? Dari tadi Valentino bilang orang nggak percaya. Siapa nggak percaya? Ya tapi kan jadinya saya nggak tahu cerita yang bener yang mana. Oke, semua orang nggak tahu cerita benar. Saya juga nggak tahu. Ale, super, ale. Lah iya kok. Pindah. Kok pas sudah ke Liga 1 kamu nggak diajak? Dan akhirnya gimana masyarakat menerima nggak? Di mana? Fansnya PSIM sama Sleman. Kehadiran kamu di PSIM.